Ketika orang lain misalnya tidak bisa menjadi seperti yang kalian harapkan, yang harus berubah itu kalian. Terutama sejak COVID kemarin, itu banyak banget anak muda yang mendadak kaya. Dan aku yakin ya, bukan cuma aku, mungkin banyak dari kalian semua yang akhirnya kena mental gitu guys ya. Halo semua, welcome back to Adiloka Channel. Sesuai judulnya, hari ini kalian datang ke sini pastinya karena kalian lagi overthinking ya. Lagi stres dan juga mungkin lagi banyak banget yang dipikirin guys. Nah, aku mau kasih tahu kalian ya, bahwa mungkin aku lama nggak ngonten itu juga karena akhir-akhir ini aku overthinking guys. Banyak banget sesuatu yang membuat kita menjadi seperti tidak mampu berpikir dengan baik ya. Yang pertama, aku ngalamin banget gimana kita overthinking karena media sosial, guys. Nah, mungkin kalian yang sekarang masih scrolling TikTok, scrolling Instagram, ataupun media sosial lainnya, kalian mungkin nggak ngerasa ya, kenapa ya kok setiap kali scrolling tanpa terasa waktu berlalu gitu aja dan ujung-ujungnya kok stres ya? Kok rasanya overthinkingnya makin parah gitu? Ternyata ada fenomena yang terjadi di sana, guys. Ketika kita nonton ya, atau kita scrolling video ataupun postingan-postingan di media sosial, secara tidak langsung yang terjadi adalah kita selalu membandingkan hidup kita dengan apapun yang kita lihat di media sosial. Ini sebenarnya udah banyak banget yang bahas ya, tapi karena ini adalah pengalaman pribadiku, aku juga mau bahas lagi guys. Media sosial itu memang sumber informasi guys ya, banyak banget yang kita bisa dapatkan dari media sosial, tapi kita juga harus ingat bahwa ketika kita masuk ke media sosial tanpa melakukan sesuatu, artinya kita hanya pengguna tanpa kita ngonten, tanpa kita berkarya di sana, maka kita harus sadar bahwa kita adalah 100% market dari orang lain gitu ya. Nah, apapun yang diposting orang-orang ke media sosial pastinya udah difilter guys, artinya versi terbaiknya mereka upload ya. Dan bahkan nggak sedikit ya, yang memang konten kreator bikin konten itu memang disetting guys ya. Jadi memang didesain sedemikian rupa, menjadi menarik, menjadi happy banget, menjadi indah, glamor ya. Seolah kehidupan mereka itu memang seperti itu. Tapi pada kenyataannya guys, aku kenal beberapa orang yang mungkin followernya ratusan ribu gitu ya. Bahkan ada yang followernya sudah jutaan gitu guys. Aku tahu realita kehidupan mereka dan sebenarnya nggak segitu-gitunya gitu ya. Tapi kita ngelihat di media sosial, akhirnya kita bandingkan dengan hidup kita yang nggak seberapa. Nah, ini akan membuat kita overthinking ya. Dan tentunya merasa kayak semakin nggak percaya diri, semakin nggak ada semangat, semakin kehilangan arah, dan banyak faktor lainnya ya. Belum lagi media sosial dipenuhi dengan yang namanya brain rot guys ya, konten-konten yang nggak penting, yang seliweran, yang pendek-pendek, dan juga mungkin nggak jelas juntrungannya gitu, tapi kesimak sama kita gitu ya, karena mungkin ya bagus aja, menarik aja gitu ya, dan kayak kepo aja pengen tahu, tapi secara nggak sadar ternyata konten-konten seperti ini merusak otak kita ya, dalam artian mengganggu cara berpikir kita, kemampuan otak kita, dan juga fokus kita yang semakin hari semakin berkurang guys. Terus gimana caranya kita menghadapi overthinking karena media sosial ini? Yang pastinya, pertama kita harus sadar dulu ya, bahwa memang kita kalau masuk ke media sosial tanpa kita ngapa-ngapain, nggak berkarya di sana, lebih baik kita batasi. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita adalah market dari orang lain. Nah, cara pertama kalian bisa banget ya, silent media sosial kalian. Jadi seperti beberapa bulan ya, bahkan hampir setahun terakhir aku hilang daripada peredaran gitu ya. Itu karena aku silent media sosial, aku benar-benar tidak banyak berinteraksi di media sosial, aku masuk ke YouTube hanya mencari podcast ataupun informasi atau berita yang aku mau guys. Selebih dari itu udah aku skip gitu ya. Jadi benar-benar kalian bisa banget silent notifikasi media sosial. Kalau misalnya ada sesuatu penting, pasti teman kalian bakal nelpon. Bahkan WA pun aku notifikasinya aku silent guys ya. Nggak peduli dari siapapun, termasuk tentang kerjaan juga, aku silent, tapi aku cek berkala gitu. Karena aku nggak mau ketika aku ngerjain sesuatu, cuma sekian menit tiba-tiba keganggu, sekian menit tiba-tiba keganggu. Dan aku ngerasain banget ya, bahwa media sosial itu sangat-sangat mengganggu dan sangat-sangat bikin ketagihan guys. Nggak terasa, satu notif bikin aku masuk ke salah satu media sosial, and then aku bisa di sana sampai 10-15 menit, bahkan sampai setengah jam tanpa sadar guys. Nah, kedua, kalian bisa aja hapus aja semua akun yang memang tidak kalian butuhkan gitu. Jadi kembali lagi ya, kalau kalian memang tujuannya di sana bukan untuk berkarya, mending keluar aja gitu guys ya, jangan menjadi market dari orang lain gitu.
Mending kalian kayak punya satu media sosial yang isinya ya tentang sesuatu yang memang kalian butuh. Misalnya kalian kayak subscribe channel motivasi atau channel-channel podcast yang edukasi ya, atau apapun yang kalian butuhkan, hiburan juga, tapi jangan semua gitu. Subscribe satu ya, misalnya kayak edukasi berapa orang yang kalian suka dan memang membuat kalian bertumbuh, kalian subscribe ya kan. Hiburan misalnya ya, beberapa ya, jangan banyak-banyak, karena hiburan itu sebenarnya hanya sifatnya sesekali kita butuh gitu, tapi nggak harus seharian penuh kita nonton hiburan semua gitu ya, itu nggak akan membuat otak kita berkembang. Contoh lainnya misalnya channel olahraga gitu ya, channel kesehatan, nah subscribe satu-satu gitu ya. Kalau memang kalian rasa itu tidak membuat kalian bertumbuh, ya udah, mending kalian hapus aja gitu guys. Jadi kalian batasi ketergantungan kalian dengan media sosial. Yang kedua guys ya, kita banyak banget overthinking karena uang ya. Berita tentang Bitcoin, berita tentang investasi, berita tentang banyaknya anak muda yang kaya secara cepat ya. Walaupun mereka bilang itu nggak instan, tapi cepat guys. Dalam hitungan bulan, dalam hitungan 2 tahun, 3 tahun ya, terutama sejak COVID kemarin, itu banyak banget anak muda yang mendadak kaya. Dan aku yakin ya, bukan cuma aku, mungkin banyak dari kalian semua yang akhirnya kena mental gitu guys ya. Kena mental bahwa ngerasa kok aku nggak bisa seperti itu. Akhirnya sadar atau nggak sadar, kalian akan mengalami fase down. Kalian akan merasa kalian tidak se-worth it itu, kalian tidak sehebat itu, tidak semampu itu, whatever it is. Pahami bahwa tentang ekonomi itu nggak ada yang serumit itu sebenarnya. Kita nggak ngomongin bahwa kalau kita nggak ikut stres di sana, kita nggak akan kaya. Nggak juga gitu ya. Bahkan ketika kita stres, kita overthinking, kita terlalu banyak belajar, juga kita akhirnya hanya burn out dan overthinking ya, tidak menjadi kaya. Nah, akhirnya dalam proses itu aku mengalami fase-fase ini guys ya, dan aku temukan satu solusi yang akhirnya membuat aku lebih tenang ya, yaitu pahami yang namanya cash flow positif. Jadi selama income ya lebih besar daripada pengeluaran, maka disitulah kita sudah harus bisa bersyukur gitu ya. Jadi misalnya nih, kalian punya penghasilan berapa, kemudian kalian punya pengeluaran berapa. Selama penghasilan kalian itu lebih besar daripada pengeluarannya, maka kalian harus bersyukur. Nggak usah ngerasa panik, nggak usah ngerasa overthinking, nggak usah ngerasa kalian tuh nggak berguna ya, karena nggak bisa menciptakan miliaran atau puluhan miliar seperti para influencer muda, beli mobil mewah dan lain sebagainya. Itu nggak harus begitu guys. Banyak orang di sekeliling kita yang terlihat mereka ini kaya ya, tapi ketika mereka dihitung nih secara net dari aset mereka ya, aset itu kan kalau kita pelajaran waktu kuliah ya, harta adalah hutang plus modal gitu ya, atau modal plus hutang gitu ya. Ternyata kalau dihitung-hitung harta bersihnya berarti kan harus lebih besar si modal ya, atau aset awal yang dimiliki oleh seseorang daripada hutangnya. Tapi yang terjadi ternyata lebih besar justru hutangnya daripada aset awal yang dia punya. Artinya hartanya dia kalau dihitung secara bersih berarti kan minus gitu guys. Nah, kalau kalian hari ini tidak punya usaha, kalian tidak punya sesuatu yang menurut kalian bisa dibanggakan ya, tapi kalian hitung ternyata oke, hartaku sekian, ternyata nggak ada hutangnya, ya udah, kalian udah lebih kaya ya daripada 90% orang di Indonesia gitu, atau mungkin di dunia, kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau kalian misalnya merasa bahwa kalian itu nggak punya apa-apa, padahal kalian belum ngitung dengan cara tadi. Nah ini guys ya, akhirnya kita akan salah paham ya, kita akan gagal paham dengan diri kita sendiri, akhirnya kita akan merasa overthinking ya. Padahal posisi udah bagus, akhirnya kalian spekulasi, pinjam uang kah, nekat bikin usaha kah, walaupun sebenarnya belum perlu gitu ya. Nggak semua orang harus jadi pengusaha gitu kan. Nggak semua orang juga harus punya perusahaan. Nggak semua orang harus punya sesuatu yang mereka kembangkan gitu ya. Selama mereka, misalnya kalian kerja, kalian dapat pendapatan yang cukup ya kan. Cash flow kalian positif ya, artinya lebih besar pemasukan daripada pengeluarannya. Ya nggak harus kalian nggak ngerti bisnis, coba-coba bisnis, nggak harus gitu guys. Karena sejauh ini yang aku tahu ya, dan aku pelajari sampai dengan masa COVID kemarin, tuh banyak banget teman-temanku yang punya bisnis, mereka punya homestay, mereka punya villa, mereka punya hotel, bahkan ada ya restoran juga. Mereka mengalami penurunan dari standar hidup mereka pada saat COVID. Kenapa? Karena ternyata bisnis yang berjalan itu dihidupkan oleh yang namanya hutang gitu guys ya. Jadi ini sangat normal dalam bisnis ya. Aku bukan financial consultant, bukan apa, tapi ini adalah prinsip pribadi akhirnya guys. Ketika mereka ini punya perusahaan yang berjalan dalam kondisi normal, dari hutang is okay ya, karena semua masih bisa ketutupan. Tapi ketika krisis tiba-tiba terjadi kayak kemarin, dan ternyata sebagian besar dari harta mereka adalah hutang ya, modalnya itu lebih kecil. Akhirnya apa yang terjadi ketika bisnis nggak jalan, mereka langsung masuk ke lubang ya.
masuk ke lembah yang terdalam gitu guys. Nah, bayangin ya, bandingkan dengan kalian yang mungkin nggak punya usaha, ya, hidup kalian mungkin sederhana, tapi kalian nggak punya hutang. Atau kalian punya hutang, tapi aset kalian masih lebih besar daripada hutang tersebut. Maka seharusnya yang bisa disebut lebih kaya adalah kalian, bukan mereka yang punya villa, bukan mereka yang punya hotel atau restoran ini guys. Dari sana aku bisa belajar, jadinya lebih tenang gitu ya. Yang kemarinnya overthinking ya sampai burn out gitu berkali-kali, akhirnya kayak ya udah, nggak semua orang harus ada di titik itu gitu. Kalau kita tahu misalnya ngomongin soal kripto ya, kita tahu Timothy Ronald ya, dia pun di beberapa podcast mengatakan bahwa momentum itu penting ya. Waktu ketika dia masuk dulu pada saat Bitcoin masih murah itu sangat-sangat menentukan. Momentum dia masuk itu penting gitu guys, nggak cuma karena pinternya aja gitu ya. Karena dia sendiri bilang bahwa dulu kelipatan dari Bitcoin waktu dia masuk itu ribuan kali lipat gitu ya naiknya. Kalau hari ini teman-teman masuk, ya itu bagus kalau untuk investasi jangka panjang misalnya. Tapi kalau untuk nyari kaya, itu udah sangat-sangat sulit gitu ya. Terutama kalau modalnya kecil. Kita hitung-hitung aja, kalau misalnya kalian punya modal 100 juta, kalian beli Bitcoin, kalau naik misalnya dari 100.000 dolar menjadi 1 juta dolar, berarti 10 kali lipat, maka uang kalian jadi 1 miliar, ya kan? Ya lumayan terasa. Tapi kalau kalian punya modalnya misalnya 10 juta, ya kan, kalian hanya boleh invest misalnya kita bilang 10% daripada uang kalian yang 10 juta ini, berarti 1 juta tuh ya. Ternyata Bitcoin 5 tahun ke depan jadi 1 juta dolar gitu kan. Berarti 10 kali lipat, uang kalian yang 1 juta hanya jadi 10 juta. Jadi guys, Bitcoin ini bagus ya untuk investasi jangka panjang, untuk store of value, tapi bukan untuk semua orang gitu. Nggak berarti kita harus bisa mengikuti Timothy Ronald di sana, enggak gitu ya. Enggak harus kita menjadi seperti dia, karena dia sendiri bilang momentum itu sangat penting gitu. Ya minimal kalau kalian mau investasi ya kalian masuk juga gitu kan. Ya mungkin kalian masuk dikit-dikit ya, mungkin setiap bulan berapa gitu cicil seperti itu ya, it's okay buat investasi. Kalian juga bisa masuk ke emas ya kan, bisa juga belajar saham dan lain sebagainya. Jadi selama pahami bahwa cash flow kita positif dan aset kita positif ya, harta kita ini positif walaupun kecil, itu udah jauh lebih baik daripada mereka yang kelihatannya gede tapi mereka hanya hidup memiliki hitungan harta dari valuasi ya, dimana ketika kondisi krisis terjadi ya itu akan ngedrop banget gitu. Dan ataupun dalam bentuk kayak oh punya usaha gede begini begitu ya, villa, restoran dan lain sebagainya, ternyata hidupnya dari hutang gitu guys ya. Karena pada saat krisis terjadi ya itu bakal jadi kayak great reset gitu untuk mereka guys. Dan bisa jadi kalian adalah orang yang sebenarnya lebih kaya. Apa sih yang dicari dalam hidup ini? Walaupun kalian punya banyak uang, toh juga makannya 1 piring 2 piring kan gitu. Tapi kalau kalian misal sederhana, kalian bisa liburan, kalian bisa, walaupun liburannya nggak keluar negeri gitu ya, bisa kumpul sama keluarga, bisa makan secukupnya gitu. Kalian nggak mikirin tagihan bulan, nggak mikirin hutang. Aku rasa sih itu udah sangat-sangat oke. Itu guys ya, solusi yang kedua ya, tentang overthinking karena uang dan juga tren saat ini ya. Pahami cash flow positif dan juga pahami aset positif gitu ya. Nah, selanjutnya, overthinking karena orang lain, guys. Ini juga sering banget ya, overthinking karena orang-orang di sekeliling kita. Kita tuh pengennya hidup tenang, kita melakukan orang dengan baik, tapi kenapa orang-orang memperlakukan kita dengan sebaliknya? Atau orang-orang mungkin kayak sirik sama kita, atau orang-orang mungkin tidak memperlakukan kita seperti kita memperlakukan mereka. Whatever it is, guys, itu semua ya wajar ya, karena di dunia ini ya, tidak ada satupun orang yang sama. Orang lain nggak harus sama seperti kita. Nah, ini juga bakal jadi masalah banget ya, bikin kita overthinking, bahkan sampai burnout juga karena memikirkan masalah ini berkelanjutan gitu ya. Nah, solusinya apa? Kita belajar yang namanya konsep stoikisme, guys, ya. Dimana kita hanya kontrol apa yang bisa kita kontrol, which is itu adalah diri kita sendiri, ya, dan relakan atau ikhlaskan segala sesuatu yang ada di luar dari jangkauan kita. Ya, kita berusaha melakukan yang terbaik dari versi kita. Kita berusaha menjadi orang yang lebih baik, belajar menjadi lebih baik dari hari ke hari, dari hari ini besok harus lebih baik lagi, besoknya harus lebih baik lagi, tapi kita nggak boleh maksain orang lain juga melakukan hal yang sama gitu. Ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, kita juga nggak bisa berharap mereka harus melakukan kebaikan yang sama kepada kita gitu. Jadi belajar konsep stoikisme ya, bahwa memang kita sendiri ya hanya boleh fokus kepada diri sendiri. Kita nggak boleh berfokus mengharapkan orang lain harusnya tuh begini, mereka harusnya begini, nggak bisa gitu ya. Lebih baik kalian atur diri sendiri. Ketika orang lain misalnya tidak bisa menjadi seperti yang kalian harapkan, yang harus berubah itu kalian. Gimana caranya? Ya berhenti berharap gitu ya. Berhenti berharap bahwa mereka akan bisa mengerti kalian. Berhenti berharap bahwa mereka akan bisa berubah menjadi lebih baik seperti kalian. Itu tuh udah kayak hampir mustahil guys, kecuali dari diri mereka sendiri ada niat untuk berubah.
Jadi itu pembahasan kita hari ini, overthinking karena media sosial ya, solusinya udah aku kasih juga, silent aja semua media sosial kalian, bahkan hapus aja yang nggak penting gitu ya. Dan unfollow juga mungkin media-media yang menurut kalian itu nggak berkembang untuk kalian sendiri gitu. Overthinking karena uang, pahami bahwa kita harus punya yang namanya cash flow positif ya, dan juga aset positif. Itu cukup untuk menjadi dasar kita hidup ya. Kalau misalnya kalian setelah itu pengen belajar usaha, pengen belajar investasi, is okay guys ya. Asalkan jangan jadikan itu beban dan juga tekanan untuk diri kalian sendiri, dan jangan pernah bandingkan kita dengan orang lain. Lebih baik bandingkan ya antara income kita dengan pengeluaran kita, antara aset murni kita dengan aset yang terhitung harta hutang plus modal tadi gitu guys ya. Dan tentang orang lain ya udahlah guys ya. Mungkin kalian dari kecil juga udah berharap orang itu ngerti kalian, tapi sampai hari ini nyatanya ya kalian bantu berkali-kali pun itu impossible mereka bisa paham kalian. So apa yang harus kita lakukan ya belajar untuk merubah diri sendiri aja. Belajar untuk mengenal konsep stoikisme guys. Ini seru banget ya. Dan setelah aku lakukan itu hidupku lebih tenang guys. Aku merasa lebih mampu untuk melihat lagi di mana kakiku berdiri gitu ya. Nggak ke awang-awang, nggak yang buru-buru, nggak kejar-kejaran sama orang lain ya. Karena memang hidup kita itu nggak pernah bisa dibandingkan dengan orang lain gitu guys. So, sekian dulu ya video kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian support aku guys ya, biar aku semangat lagi buat konten ya. Like, comment, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian, keluarga kalian, dan orang-orang yang kalian sayangi ya. Jangan lupa kalian wajib banget komentar ya, atau cerita deh pengalaman kalian di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Adiloka di sini. God bless you. Dadah.